Setelah masyarakat Indonesia senang memperoleh kemerdekaannya dan berhasil berdiri sebagai negara sendiri, namun masih ada PR bagi wilayah kekuasaan Ibu Pertiwi. Sebab bagian timur yakni Pulau Papua masih di bawah kerajaan Belanda. Indonesia mulai melancarkan aksinya melalui pendekatan militer maupun diplomasi hingga terciptalah Perjanjian New York. Dan apa itu Perjanjian New York? Bagaimana latar belakangnya? Pendekatan-pendekatan apa saja yang dilakukan Indonesia untuk merebut Papua dari Belanda? Berikut ini pembahasannya. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Perjanjian New York. Perlu diketahui bahwa Perjanjian New York ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 oleh Subadrio selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Schurman dan Van Rooyen yang mewakili pemerintah Belanda. Perjanjian New York ialah perjanjian yang dilakukan dalam rangka memindahkan kekuasaan atas Papua dari tangan Belanda ke Indonesia. Perjanjian New York dilakukan atas prakarsa Ellsworth Bunker karena melihat pertempuran memperebutkan Papua tidak kunjung berakhir. Salah satu hasil dari Perjanjian New York adalah genjatan senjata dan penyerahan kekuasaan atas Papua dari Belanda ke Indonesia. Dalam hal ini, proses penandatanganan perjanjian ini disaksikan oleh Sekretaris Jenderal PBB di Markas Besar PBB. Masalah ini bermula ketika Belanda berjanji akan menyelesaikan masalah Papua selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun saat pengakuan kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 2 November 1949. Namun, sampai 12 tahun kemudian yaitu tahun 1961, masalah ini tak kunjung selesai. Ini membuat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah penting dalam rangka membebaskan Papua dari tangan Belanda. Langkah-langkah yang ditempuh ada 3, yaitu langkah diplomasi, langkah konfrontasi, dan operasi militer. Langkah diplomasi untuk membebaskan Papua dari tangan Belanda sudah dilakukan jauh-jauh hari dari Kabinet Natsir dan kabinet selanjutnya. Namun, langkah diplomasi ini mengalami kegagalan karena Belanda bersikeras untuk menguasai Papua. Bahkan, Belanda secara sepihak memasukkan Papua ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Belanda pada bulan Agustus 1952. Diplomasi PBB, upaya diplomasi ini dilakukan setelah perundingan langsung dengan Belanda tidak berhasil. Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama membawa masalah Papua ini ke forum PBB, namun tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin melanjutkan usaha kabinet sebelumnya untuk membawa masalah Papua ini ke dalam sidang Majelis Umum PBB. Belanda menanggapi usaha ini dengan cara meyakinkan PBB bahwa persoalan Papua merupakan masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Tentunya pernyataan Belanda ini dikecam oleh Indonesia, sehingga pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II, seluruh isi dari Konferensi Meja Bundar dibatalkan. Diplomasi di PBB gagal karena Indonesia belum mendapatkan dukungan dari 2/3 anggota Majelis Umum PBB yang hadir pada sidang tersebut. Pada tahun 1956, Belanda tetap tidak ingin mengembalikan Papua dan bersikeras ingin menguasainya. Karena itu, Indonesia mencoba menghadapi sikap Belanda melalui langkah konfrontatif secara bidang ekonomi. Indonesia lalu mengirimkan wakilnya yaitu Anak Agung Gede Agung untuk merundingkan masalah finansial ekonomi dengan perwakilan Belanda di Jenewa pada tanggal 7 Januari 1956. Namun, persetujuan ini ditolak oleh Belanda sehingga pada tanggal 13 Februari 1956, kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap membubarkan Uni Indonesia Belanda. Secara sepihak ini terpaksa dilakukan karena Belanda menolak persetujuan finansial ekonomi di Jenewa. Operasi militer ditempuh karena cara damai yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia semuanya gagal. Operasi militer dilakukan dengan dibentuknya Trikora dan pembentukan Komando Mandala dalam rangka pembebasan Papua. Tugas Komando Mandala adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan persiapan untuk operasi militer dalam rangka mengembalikan Papua ke tangan Indonesia. Kedua, mengembangkan kondisi militer di Papua. Namun,
Operasi Trikora ini berakhir sejak hancur dan tenggelamnya kapal RI Macan Tutul di Laut Aru. Dan berikutnya pemerintah Indonesia menyusun Operasi Jayawijaya dan operasi ini hampir terlaksana, namun dibatalkan karena perundingan berhasil dan menghasilkan perjanjian New York. Dan jika kalian bertanya bagaimana Operasi Trikora dan Operasi Jayawijaya berlangsung, silakan kalian cek video sebelumnya atau klik link di deskripsi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perjanjian dilakukan dalam rangka menghentikan peperangan yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dalam rangka membebaskan Papua. Perjanjian New York ini ditandatangani oleh Subadrio yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Van Rooyen dan Schotman sebagai delegasi dari Belanda. Penandatanganan perjanjian bersejarah ini disaksikan oleh Sekjen PBB saat itu, yaitu Ellwood Bonker, di markas besar PBB. Nah, isi dari perjanjian New York begitu cukup banyak dan namun di dalam video ini akan dirangkum dalam beberapa poin. Yang pertama adalah paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan Papua kepada PBB. Kedua, pemerintah sementara PBB akan menggunakan tenaga asal Indonesia baik dari kalangan sipil maupun kalangan militer bersama dengan putra-putra Papua. Ketiga, tentara Belanda meninggalkan Papua secara bertahap. Keempat, pasukan Indonesia yang ada di Papua tetap tinggal di Papua namun di bawah pemerintahan sementara PBB. Kelima, antara Papua dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas seperti pada daerah lainnya. Keenam, sejak tanggal 31 Desember 1962, bendera Indonesia akan berkibar di samping bendera PBB. Ketujuh, paling lambat tanggal 1 Mei 1963, PBB akan menyerahkan Papua ke tangan Indonesia. Jadi seperti itulah pembahasan mengenai perjanjian New York, yaitu pengertian, latar belakang, langkah, serta isi perjanjian. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.